Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat permohonan dari PW Pengurus Wilayah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah cabang wilayah Jawa Timur, di mana dalam surat laporan ini, kita akan menyimak bagaimana harapan dan keinginan dari pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur atas perusakan situs areal makam Sunan Bonang. Dan tentu dalam kesempatan yang sebelumnya sudah kita saksikan bagaimana upaya-upaya atas pemba'alawian makam-makam dan juga pengarabisasian makam-makam di sekitar makamnya Sunan, area pemakaman Sunan Bonang, Jawa Timur, Tuban, Jawa Timur, di mana sudah kita saksikan ya, bagaimana makam-makam kuno di areal makam Sunan Bonang itu sudah banyak dan barangkali berjumlah puluhan. Itu ada yang makamnya para Ba'alawi, kemudian juga ada makamnya Hadromiyin yang ada di sekitaran areal makam Sunan Bonang. Dan tentunya jika kita melihat beberapa tahun-tahun pemakaman tersebut itu mulai dari tahun 50-an sampai tahun 2000-an ya, padahal ketika kita lihat foto di tahun 60-an itu terlihat di situ ya, makam-makam kuno tidak ada namanya, ya kan? Di situ kita lihat dan nanti akan saya tampilkan di layar. Nah, kemudian juga foto pemakaman Sunan Bonang sebelum diberi atau dibangun atap di atas cungkup dari Sunan Bonang. Di situ pun terlihat beberapa makam ya, beberapa makam yang memang tidak ada namanya ya. Kemudian kalau di bawah itu sudah mulai dengan tertata rapi nisan-nisan yang baru ya, batu-batu nisan yang baru dengan nama-nama dari Ba'alawi ya. Begitu juga dengan beberapa Hadromiyin yang datang ke Indonesia di tahun-tahun yang saya sebutkan tadi, sekitar tahun mulai dari tahun 50-an, 60-an, bahkan sampai 2010-an ya. Bahkan yang baru pun ada. Artinya di beberapa tahun yang lalu pun ada. Nanti akan saya tampilkan di layar ya. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan bagaimana surat laporan pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Jawa Timur ya, Ponpes, alamatnya Ponpes Asyadiliyah Al-Qadiriyah Surabaya, Balas Klumprik, Wiyung Surabaya, dengan nomor sekian. Kemudian laporan perusakan situs areal makam Sunan Bonang. Kepada yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 11 di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti surat kami nomor 003 PWI LS Jawa Timur JT strip A strip 2024 strip 1802 tertanggal 18 Februari 2024 perihal surat tugas, maka kami laporkan sebagai berikut. 1. Kondisi situs makam Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur kami pandang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan banyaknya makam kuno yang berubah, yang ditandai dengan adanya batu nisan baru dengan nama-nama ahli kubur dari kelompok Ba'alawi, strip atau garis miring WNI muasal Yaman. Atas dasar pengamatan dan penelitian lebih lanjut dari pihak kami, melalui Lembaga Kajian Sejarah, Arkeologi, dan Ilmu Nasab, atau dalam kurung LKSAN, PW, Pengurus Wilayah PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Jatim, Jawa Timur. Hal tersebut mutlak adalah perusakan situs sejarah dan perusakan cagar budaya peninggalan Wali Songo, khususnya Sunan Bonang. Kedua, sehubungan dengan kondisi tersebut kami pengurus wilayah
dalam kurung PW Perjuangan Wali Songo Indonesia dalam kurung PWI Jawa Timur memohon kepada Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK 11 di Mojokerto untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perusakan situs makam tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan merestorasi batu nisan, menghapus nama-nama yang tidak sesuai dengan bukti asal. Ketiga, berikut ini pula kami lampirkan beberapa bukti perusakan situs berupa foto sebelum dan sesudah situs makam mengalami perubahan. Demikian laporan kami buat dengan sebenar-benarnya agar dijadikan perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 20 Februari 2024 Masehi yang bertepatan dengan 10 Syaban 1445 Hijriah. Ditandatangani dan distempel Kiai Haji Ahmad Jami Jauhari sebagai Ketua PWI Jawa Timur, kemudian Gus Nurul Yakin SAP sebagai Sekretaris, serta di stempel Kiai Haji Raden Ahmad Zabidi Ketua LKSAN, kemudian M. Sofriyadin AS SH CLA Ketua Tim Hukum. Kemudian di situ ada lampiran juga ya, ada lampiran di mana yang pertama itu adalah makam Raden Magdum Ibrahim Sunan Bonang tahun 1953. Nah, terlihat di situ ada pagar dan ada beberapa nisan-nisan ya, nisan-nisan tua. Kemudian itu foto dari makam sebelum dirubah ya, sebelum dirubah dan sebelum diberi atap di atas makam Sunan Bonang. Kemudian yang di bawah itu ya, setelah pembangunan Cungkup, dan di situ sudah terlihat beberapa nisan-nisan yang baru ya, nisan-nisan yang serupa dan baru itu. Kemudian yang ketiga itu makam Raden Magdum Ibrahim Sunan Bonang tahun 2023 tahun kemarin ya, setelah adanya Cungkup. Nah, kemudian di bawah itu dokumen tahun 2023 dipenuhi batu nisan dan nama baru. Nah, di situ ada tertulis Aisyah binti Abdurrahman Al-Hamid, itu 1977. Kemudian juga ada Syarifah Khadijah bin Ali Al-Jufri. Nah, kemudian di tahun berapa itu? Nggak terlihat ya, 90-an di situ. Dan makam-makam yang lain dipenuhi batu nisan dan nama-nama yang baru. Nah, sehingga itu menimbulkan apa ya? Atau di situ ada perusakan ya, ada perusakan situs yang lama, areal makam Sunan Bonang. Nah, dan itu sudah kita uraikan pada kesempatan yang lalu, dan mudah-mudahan hal ini didengar oleh BPK 9 Badan Pelestarian Kebudayaan 11 yang ada di Mojokerto. Mudah-mudahan hal ini didengar oleh Balai Pelestarian Kebudayaan untuk ditindaklanjuti. Kalau memang tidak, nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius dan mungkin langsung kepada yang berwajib ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan didengar oleh BPK Mojokerto, dan tentu hal ini harus kita sadari bahwa perusakan situs areal makam Sunan Bonang ya, tentu itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi bangsa, berbahaya bagi negara, khususnya lantaran di situ terdapat pembelokan sejarah yang nanti khawatirnya akan mempengaruhi kepada sejarah bangsa ini, yang kemudian oleh anak cucu kita ya akan difahami sebagai sebuah sejarah yang salah, sejarah yang dibelokkan, yang kemudian diyakini sebagai sebuah sejarah yang benar. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.